Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 4. Daerah yang dibatasi oleh X sama dengan 3Y, sumbu X, dan kurva Y sama dengan akar X pada 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan M-nya lebih besar dari 0, terdiri dari dua bagian. Agar kedua bagian mempunyai luas yang sama, maka M sama dengan Oke. Nah, sebelumnya ini untuk mengecek saja, nanti untuk pemahamannya ini saya sudah buat menggunakan aplikasi GeoGebra untuk X sama dengan 3Y yang ini, Y sama dengan akar X yang ini, kemudian M-nya dimisalkan di sini nih, ini untuk M-nya. Oke, ini abaikan dulu aja. Langkah pertama adalah kita lihat soalnya X sama dengan 3Y. Nah, kita buat dulu dalam bentuk Y sama dengan, berarti menjadi Y sama dengan X per 3. Kemudian yang keduanya Y sama dengan akar X. Ini sama-sama Y kan? Oke. Setelah itu kita akan menentukan nilai fungsi yang paling besar. Maksudnya yang paling besar adalah ini kan ada dua fungsi nih, ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi kita menentukan yang mana fungsi yang di atas, yang mana yang fungsi yang di bawah. Berarti antara Y sama dengan X per 3 dan Y sama dengan akar X, mana yang paling besar gitu ya fungsinya. Oke, caranya adalah cukup uji titik sebenarnya, karena di sini M-nya itu lebih besar dari 0, ya kan? Lebih besar dari 0 berarti kita bisa ambil X-nya itu sama dengan 1. Ketika X-nya sama dengan 1, maka kita gunakan rumus fungsi yang ini, Y sama dengan akar X, X-nya ganti dengan 1, sama dengan akar 1 sama dengan 1. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya 1. Ya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk X sama dengan 1, tapi fungsinya pakai yang Y sama dengan X per 3. Y sama dengan X per 3. X-nya ganti dengan 1 sama dengan 1 per 3. Nah, kita bandingkan antara 1 dan 1 per 3. Jelas, ini paling besar kan dibanding yang ini. Artinya fungsi Y sama dengan akar X itu berada di atas fungsi Y sama dengan X per 3 gitu. X per 3 nya kurang dari akar X. Nah, maka yang besar dikurangi yang kecil, akar X dikurangi X per 3. Berarti nah fungsi yang di atas ini merupakan fungsi yang akar X, fungsi yang di bawah berarti X per 3. Nah, berarti nanti kita akan menghitung integralnya itu fungsi yang paling besar dikurangi yang fungsi yang kecil ya. Oke, nah cara menentukannya adalah seperti ini. Karena kita mau menentukan batas M. Nah, maksud di sini terdiri dari dua bagian yang mempunyai luas yang sama adalah kita nih ilustrasinya seperti ini. Jadi M-nya di sini. Nah, daerah yang ini, daerah yang atas itu harus sama dengan daerah yang bawah luasnya. Nah, itu maknanya atau maksud dari soal itu. Luas yang ini sama dengan luas yang bawah. Caranya adalah menggunakan integral. Nah, kita udah pernah pelajari bahwa integral itu digunakan untuk menentukan luas yang berkaitan dengan fungsi ya. Nah, yang pertama 0 sampai M berarti kita gunakan fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah, ini untuk menentukan luas daerah yang atas. Berarti ini akar X dikurangi X per 3 sama dengan integral 0 sampai M. Nah, ini cukup X per 3 aja. Kenapa? Karena ini luas daerah yang di bawah. X per 3 aja, dia hanya berada di bawah ini, X per 3 gitu ya. Oke, kemudian nah itu harus sama luasnya berdasarkan di soal, berarti kita sama dengan kan ini sama dengan yang ini gitu ya. Kemudian kita lakukan teknik integral. Kita ubah dulu sebelum mengintegralkan, karena di sini ada bentuk akar X nih. Akar X itu sama aja dengan X pangkat 1 per 2. Nah, baru setelah ini kita bisa mengintegralkan. Nah, cara mengintegralkan kemarin, nah X pangkat setengah itu berarti lihat koefisien di sini 1 per 1 tambah setengah itu 3 per 2. Berarti 1 dibagi 3 per 2, 2 per 3 ya. X pangkat 3 per 2. Nanti tinggal dilihat aja cara mengintegralkan. Kemudian dikurangi, nah ini ada per 3-nya, berarti 1 per 3-nya dipisahkan dulu. Baru kita integralkan yang X-nya. Berarti 1 per 1 tambah pangkatnya 1 kan. 1 tambah 1, 2, berarti 1 per 2 X pangkat 2. Nah, ini batasnya dari 0 sampai M. Sama dengan, ini X per 3, sama dengan yang ini, X per 3, berarti tinggal dikalikan aja, 1 kali 1, 1, 3 kali 2, 6. Gitu ya, jadi 1 per 6 X pangkat 2.
batasnya sama 0 sampai M. Kemudian kita substitusi nilai X ini dengan M, berarti ganti semuanya. Nah, kenapa nolnya tidak dimasukkan? Karena bukan percuma ya, maksudnya ketika kita mengganti nilai X dengan 0, berarti kan hasilnya 0 nih. 0 kali berapapun 0, dikurangi 0 kali berapapun 0. Berarti untuk lebih hematnya kita langsung aja cuman mensubstitusi yang nilai M-nya. Tapi secara konsep harusnya pakai 0 ya. Ini untuk cara cepatnya saja. Kemudian kita lihat di sini kalikan yang bisa dikalikan, berarti 2/3 M pangkat 3/2. Ini kan kalau dikalikan jadi 1/6 ya, min 1/6, pindah ruas ke sini jadi plus 1/6 M kuadrat. Sama-sama M kuadrat bisa dijumlahkan, pecahan berarti tinggal tambahin pembilangnya 1 tambah 1. Nah, jadi 2/3 M pangkat 3/2 sama dengan 2/6 M pangkat 2. Nah, dari sini supaya di sini tidak berbentuk pecahan, kita kalikan dulu dengan KPK-nya. 3 dan 6, KPK-nya 6, berarti semua ruas kalikan dengan 6. 6 kali 2, 12, bagi 3, 4. 6 kali 2, 12, bagi 6, 2, M pangkat 2. Nah, dari sini, supaya di sini pangkatnya, tidak berbentuk pecahan, maka kita juga perlu mempangkatkan lagi. Karena pangkat dipangkatkan kan menjadi pangkatnya dikali. Nah, maka kita perlu memangkatkan 2. Sebelah kiri dipangkatkan 2, sebelah kanan juga harus adil, dipangkatkan 2. Ini kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali 3/2 dikali 2, coret-coret 2-nya berarti di sini nyisa M pangkat 3 ya. Nah, 2-nya dipangkatkan 2 jadi 4. Menjadi, nah lihat ke sini karena tidak cukup, 4 M pangkat 3 sama dengan ini 2 kali 2 4 kan. Jadi 4 M pangkat 4. Kemudian kita pindah ruas, M pangkat 4 dikurangi 4 M pangkat 3. Faktorkan, ini bisa dikeluarkan, sama-sama punya M. Dan M pangkat terkecilnya M pangkat 3, berarti kita keluarkan M pangkat 3-nya. Sisa berarti ini bagi M pangkat 3, sisa M. Dikurangi ini bagi M pangkat 3, berarti sisa 4. Seperti ini, berarti kita bisa mendapatkan M-nya sama dengan 0 atau M-nya sama dengan 4 ya. Lihat di option mana yang kira-kira jawabannya. 0 tidak ada, berarti M-nya sama dengan 4. Jawabannya adalah yang B. Ya, ini perlu dipahami lagi ya konsep integralnya. Nanti tinggal dilatih aja, dicoba-coba, dipotret kembali, dan mudah-mudahan dengan semakin banyak berlatih bisa menyelesaikan tipe-tipe soal semacam ini. Oke, terima kasih. Alhamdulillah